Kalian itu Daripada diangan. nikah banyak-banyak, mau diapakan itu? Ujung-ujungnya istri gampang terlantar gak makan. Gampang itu dibahas, mudah itu kalau dalam Islam, semua ada solusinya. Aku pertanyaan aku Iya, kan. gampang Pandi, Bentar gampang. dulu, Tapi berisik kau, berisik. Bentar dulu kau ngomong. Mana pendetamu, Olan? sana Panggil sini pendeta. situ sono masuk semua. Tahu kau? Apa ini? Lah kok kasih anaknya uang lagi nanti Udah ya. setan, gak usah kau cakap sama aku kau, hantu. Apa sayang? Setan. Ada Hantu makan bangkah aku. kau, nenek peot kau. Bangka. Suka kau Yang cakap kayak sama aku gitulah kau, sayang. hantu. Gak manusia Mama kau kemarin ini. jatuh ya sayang. Nah, Kembalilah kau ke Gimana jalan kabar Mama? Yesus kau. Bentar Jangan sayang, berharap ada yang dulu. ngamuk. Bentar dulu sayang. Mimpi kau. Apalah diam dulu, aku Kau lagi ngomong mimpi sama kau calon dulu, kau suamiku mimpi loh. kau, setan. Apa sayang? Udah makan aku. Pakai itu masakan Aceh. Sayang udah makan. Jatuhlah punya anak durhaka mualaf. Kali ini kedudukan perempuan dalam iman Kristen yang lebih spesifiknya, karena kami sering dikali dituduh oleh orang Kristen bahwa perempuan di Islam itu terintimidasi, tertindas, otaknya separuh. Saya sudah buktikan secara ayat, secara realitas, secara saintifik bahwa itu terbantahkan. Silakan Pak Pendeta. Melawan Bible ini. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar kok. Ini ibadah jemaat loh ini. Ibadah jemaat loh ini. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Gimana sih? Kok banyak sekali ya Itu tidak boleh kita menggunakan mengajari tenaga suami wanita. kita. Hah? Kau tuh gak paham kau. Lah ini ibadah jemaat loh. Kau tidak paham kau. Gimana sih ini? Kenapa ini Kaolan ketularan rasmi ini? Kenapa Kaolan? Kaolan ini kakaknya Yoga loh. Yoga pinter loh. Aduh kakaknya harusnya lebih pinter lah. Aduh Kaolan gimana Bodoh sih kau, Kaolan? ngomong orang bodoh kau, pintar kau yang bodoh kau, nggak ngerti kau. Saya nggak bilang loh, saya nggak Ibadah jelas di situ dituliskan. Lalu Anda kabur ke kitab Timotius. Ayat ini tidak dijelaskan, tapi sudah kabur ke ayat lain. Seolah ayat ini mau dibuang karena nggak mampu dijelaskan. Nah, saya bacakan ya. Begitu saya lihat metodologi Anda. Dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan hendaklah berdiam diri. Itu kan ada hubungannya, bukan tidak ada hubungannya. Di ayat keberapa itu? Di ayat keberapa itu? Dulu mengolah orang Di ayat keberapa? Aduh, kok ngajarin saya berpikir, Pak? Kalau saya tidak berpikir, tidak mungkin saya mampu membaca kitab Anda ini dengan menggunakan paradigma saya sendiri, yaitu akal, membuktikan bahwa kitab kalian ini tidak layak dikatakan kitab suci karena kalian tidak mampu menunjukkan siapa yang memiliki otoritas mengkanonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di awal video bercerita tentang Fandi menanyakan kepada wanita Kristen bernama Olan, kakaknya Yoga, kalau anakmu perempuan menikah dengan pria bejat, biadab, pemain judi, mabok, dan suka memukul anakmu, apa solusinya bagi anakmu yang dibuat seperti itu oleh suaminya? Karena setiap orang Kristen mengatakan tidak boleh bercerai. Kemudian Olan menjawab, itu adalah kekuasaan iman wanita, harus kuat dan sabar menghadapinya. Lalu Rasmi, wanita Kristen juga, teman dari Olan, langsung menimpa dan menjawab pertanyaan Fandi. Iya, kami sabar menahannya. Kenapa kalian yang keberatan? Aneh kalian. Setelah beberapa menit diskusi berlalu di antara mereka bertiga, Natalie Iriani masuk. Lalu menanyakan,
Kepada Olan dan Rasmi, kenapa kalian masuk ke room ini? Kan dalam Bible kalian, perempuan harus berdiam diri saja dan tidak boleh mengajar dan memerintah laki-laki. Kenapa kalian harus ke sini? Apa itu tidak melanggar Bible kalian? Saat saling jawab-menjawab di antara mereka, Uniriva masuk, lalu memanas-manasi Olan. Seakan lagi menelpon dengan Yoga, adiknya Olan. Dengan tingkah Uniriva berbicara mesra dengan Yoga, membuat Olan jadi tantrum dan kejang-kejang memaki Uniriva. Membuat diskusi ini jadi hiburan bagi penonton yang melihat. Setelah selesai hiburan diberikan Uniriva, kemudian seorang pria Kristen yang dikatakan Fandi kalau dia adalah pendeta, yang mana nama akunnya HT Yunus. Di sini Uniriva menanyakan kepada Bapak Pendeta ini tentang tuduhan-tuduhan umat Kristen kepada umat Islam yang mengatakan wanita perempuan di Islam otaknya separuh, dikatakan terintimidasi, dan banyak lagi stigma-stigma yang dikatakan apologet Kristen. Bagaimana jawaban dari Bapak Pendeta ini? Dan juga bagaimana hiburan diskusi Olan, Rasmi, Natali, dan Uniriva sepenuhnya. Mari kita simak saja videonya. Begitulah agama kami mengajarkan kebaikan dan ketabahan. Mana ada kebaikan, ketabahan? Tunggu, tidak seperti yang kau anut. Kau dengar dulu, Olan. Kalau anakmu misalkan menikah, Bang Denny di dulu izin ya. Kalau anakmu misalkan menikah, ya kan, anakmu perempuan, nikah dia sama laki-laki, bejat, biadab, nikah ya. Terus suaminya itu, suaminya anakmu, Olan, dia hari-hari mabok, hari-hari main judi, hari-hari ketebak, ditampar anakmu hari-hari. Tega kau lihat, ku tanya samamu, tega anakmu kau lihat ditampar sama suaminya? Tega kau? Itulah kekuasaan iman kami. Itu kekuasaan iman. Kita kuat nggak menghadapi iman itu? Itu bukan kekuasaan iman. Iya, Itu kami aja sabar. Kenapa kalian keberatan? Kami sabar loh. Itu Kalian yang keberatan. Aneh kalian. Kami sabar, kalian yang keberatan. Itu kebotolan. Artinya di dalam kekristenan itu nggak ada solusi. Nggak ada solusi yang mengatur apa yang akan terjadi ketika misalkan istri itu dianiaya oleh suaminya yang suka judi, suka mabok, suka main perempuan. Apa yang terjadi ketika kalian daripada itu nikah banyak-banyak mau diapakan itu, ujung-ujungnya istri terlantar gak makan. Gampang itu dibahas, mudah itu kalau dalam Islam, semua ada solusinya. Aku pertanyaan aku, Iya, gampang Pandi, gampang. Tapi berisik. Bentar dulu kok ngomong. Mana pendetamu, Olan? sana Panggil sini situ sono masuk semua. Tahu kau? Apa ini? Jadi di dalam Islam dengan di dalam Kristen, memang Kristen ini kan nggak ada solusi berbicara asbab soal perceraian. Mereka itu walaupun dipijak-pijak sama suaminya, ya tulangnya misalkan opungnya lihat-lihat saja, dipijak-pijak anaknya. Memang mereka ini ajaran ganas ya teman-teman ya, ajaran ini ajaran ganas. Nggak boleh cerai loh, walaupun kepalanya sudah ditanam di tanah, nggak boleh mereka cerai. Gila. Aku takut loh dengan ajaran. Tambah-tambahin lah Pandi, nggak ada. Kepala kami ditanam di tanah, nggak ada. Misalkan kayak aku kan tadi kasih contoh analogi. Pikir kuburan ditanam-tanam. Iya, seumpamanya ya. Jangan salah ngomong. Dengar dulu ya. Kalau misalkan taruhlah Olan ya. Olan punya suami, suaminya itu penjudi, main perempuan, pemabuk, kasar, sering ditamparnya Olan kan seumpamanya ya. Sering dipijak-pijak kepalanya masuk ke dalam tanah, dipijak-pijak dia. Menurut kalian, menurut Olan, itu pantas tidak dilakukan oleh seorang suami kepada kamu? Ya itulah kekuasaan iman kami tadi. Ya. Itu bukan kekuasaan iman, kami menghadapi iman dari Yesus. Udah itu aja. kekuasaan kebotolan. Kau biarkan dirimu dipijak-pijak sama laki-laki, nggak ada otak kau. Kalau aku jadi kakakmu, aku yang orang pertama marah kalau adikku dibuat kayak gitu. Nggak ada otak kau.
Kalau adekku dibuat kayak gitu, misalkan Olan adik aku ya, adik kandung aku, dia punya suami, suaminya itu kasar sama dia, dimaki, sini kau Olan, dipanggil dia, ditarik, Karena ditampar. kami tidak ada perceraian itu. Kenapa? Tunggu dulu kau dulu. Dengar dulu, aku ajar, Kenapa aku kami tidak ada jelaskan. perceraian? Iya, karena dengar dulu. tunggu, karena itulah saling menghargai satu sama lain. barang. Tengok orang bilang gini, memang betulnya itu abang kita Diam ya dulu, pasti Rasmi. menghajar suami yang kayak gitu. Rasmi, diam dulu deh ya. Bentar dulu, abang Ya, si gantian orang pun dia. pasti menghajar suaminya kalau begitu. Tetapi enggak, aku bukan belum. berarti diceraikan gitu loh. Aku belum selesai, aku belum selesai. Jadi di dalam keimanan teman-teman Kristen ketika berbicara soal hubungan rumah tangga, teman-teman dengarkan baik-baik ya. Kami sudah belajar banyak melihat apa yang terjadi ketika perempuan itu dianiaya, ditamparnya dia. Dia bawa perempuan di dalam rumah, istrinya lihat. Dia lagi cerot di dalam rumah, di kamar. Tapi perempuannya tidak bisa buat apa-apa. Karena nggak bisa cerai kan? Jadi suka-suka laki-laki, mau mabok, mau judi, mau perempuan, mau kepalanya pun ditanam di tanah mereka ini nggak bisa cerai. Nggak bisa, itu dalam kekristenan. Jangan kau mengarang-arang Fandi, yang ditanam itu apa? Kuburan. Kami bukan kuburan, kau tanam-tanam. Enggak, misalkan kan dipijak-pijak. Dia suamimu misalkan ada di kursi, kau di bawah kursi dipijak-pijak kepalamu. Kalau aku sebagai tulangmu, aku datang, ku banting laki-laki itu. Kau buat kayak gini, adik aku ya, nggak tega aku lihat, marah aku. Otomatis keluargamu juga itu, Olanku sayang, itu akan marah. Itulah kekuasaan Tuhan kami. Itu bukan kebotolan itu namanya. Bukan kebotolan. Kau yang nggak tahu. Enak kali kau buat dirimu dipijak-pijak sama laki-laki. Nggak mau aku sebagai kakakmu, aku menolak. Nggak boleh adik aku dibuat kayak gitu. Nah makanya ada yang namanya perceraian. Daripada menikah banyak-banyak, ujung-ujung Nanti kita poligami, bahas. nggak makanlah istri, lebih mana Nanti coba? kita bahas, gampang itu, mudah itu pertanyaan kau. Ya, nanti kita bahas. Uni kalau sudah monitor silakan. Natalia, assalamualaikum, Angeli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak pakai Angeli ya. Oke. Nah, ini tema perempuan. Jadi yang naik ini hanya perempuan ya. Saya sebagai moderator saja. Boleh naik kecuali Bang Zuma kalau laki-laki ya. Kecuali Bang Zuma yang boleh naik. Karena saya menghargai Olan. Kecuali Bang Zuma yang boleh naik kalau laki-lakinya selain saya. Kecuali Bang Zuma. Oh, ini Kak Olan yang calon istrinya Bang Zuma itu ya? Oh iya dong. Oh iya. Iya dong. Oh iya. Hmm. Salam kenal Kak Olan, saya Kau mau adik rohaninya fitnah kau, Bang Zuma. Natali. Gak usah kau fitnah kau. Oh bukan ya? Oh ya, Ya, maaf. ini Maaf, Natalia bukan. yang cinta ini anjing penjaganya, anjing herdernya ini. Oh saya tahu itu. Saya tahu itu. Mualaf Biasa itu keliling orang, si komplek itu. Pandi, si Natalia, mualaf orang itu dua. Iri dia sama kita loh, cinta. Iri dia itu Rasmi, biar aja. Aduh iri jare. Kak Olan kenalin, aku adik rohaninya Bang Zuma. Nggak nanya kami siapapun kau. Oh nggak nanya, ya udah kalau nggak nanya, aku nanya ya. Boleh ya? Boleh nggak? Ya boleh, jangan keluar dari tema ya. Sebelum Uni masuk silakan Angeli. Sebelum Uni Iya masuk, dong. jangan keluar dari tema. Iya, iya dong. Tentang perempuan ya kan ini kan. Nah, Kak Olan ini perempuan kenapa kok naik-naik komal-komal diskusi begini? Kenapa Kak Olan? Emang boleh ya? Ya kenapa? Karena kalian itu menghujat agama kami, wajar kami naik seperti ini. Loh, emang boleh naik-naik di komal-komal kayak gini? Ini emang kalau naik ke sini mau ngajarin gitu kah? Ya biar kalian dapat pencerahan dari kami. Oh, kan 1 Timotius 1:12 itu kan perempuan harus berdiam diri aja. Nggak boleh kemana-mana kan? Nggak boleh ngajar kan? Coba baca sampai ayat 12 itu tuh.
Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Hah? Disuruh diam. Rasmi itu Diamlah kau kau hajar dia Rasmi. Natalia. Diamlah kau Natalia. Kau tengok itu. Kalau saya nggak boleh diam. Kalau saya nggak boleh diam. Di Saya perjanjian nggak boleh diam. lama iya ada bunyinya Saya nggak gitu. boleh Tapi kau diam. tengok Kalau Ratu wanita Esther. Kristen, kalau Ratu Esther gimana? Ratu Esther gimana? kok Ratu Esther sih? Kok Ratu Esther sih? Iya, nih, itu, loh, itu di saya ini perjanjian lama kan Ratu Esther? Ratu Esther Loh, itu loh, loh, loh. perempuan. Pedoman hidup Dia saya bukan makanya. perjanjian lama. Makanya kau Aduh, harus ini- tahu kita. Aduh, ini biasa keliling komplek ini ya. Ini biasa keliling komplek saya. Rasmi berisik kau Rasmi. Coba Kau Natali, berisik, tunggu diam dulu. dulu ya. Kau Natali, kau apa? Kau mantan Kristen kau, tapi kau suka menjelek-jelekan Kristen. Kau nggak usah kau kayak gitu. Gimana Jelekinnya di mana Kau kawannya? aneh. Jangan cerot lah. Aja dah. Menjelekannya di mana Kak Olan? Coba Kak Olan nih ya. Lihat aja 1 Timotius 2:11 sampai 12. Apa aku bukain? Aku bukain aja ya. Jelekinnya di mana sih? Jelekinnya di mana? Coba sebentar ya, aku bukain ya datanya Banyak ya. dosamu, kembalilah kau ke Yesus. Banyak dosamu. Kembali ke Yesus jare. Janganlah, aku kembali ke Yesus. Maksudnya nyembah di Yesus gitu. Ya perempuan aku rugi dong. Aku harus diam diri aja, nggak boleh ngajar kemana-mana, disuruh diem, nggak boleh ngomong ya kan? Suruh berdiam diri ngapain? Buat apa ini aku buat Makanya dapat 1 Natalia, kalau baca itu Timotius. kau pakai kacamatamu. Tunggu dulu, itu kan di dalam jemaat, bukan di dalam berkarir. Makanya kau pakai kacamata, kau buka Loh, otak loh, kau. loh. Itu di dalam jemaat. Artinya entah di dalam gereja atau di dalam pertamiangan. Itu artinya bukan di dalam berkarir ataupun bekerja. Makanya kau pakai kacamatamu kalau membaca Alkitab. Itu dalam berkarir, dalam bekerja ini kalau yang di 1 Timotius itu maksudnya dalam ibadah gitu. Berarti ini kalian di sini kalau memberitakan Injil itu Yo. kalian bukan ibadah, bukan ibadah. Ini Aduh, Rasmi berisik, diam, Rasmi berisik, aduh noise, woi. Perempuan apa ini kemana-mana sambil dugem, heran aku. Coba diam dulu, kenapa? Parah ini Rasmi ini. Bentar, aku on cam kan data. Ini dari tadi mau on cam kan data. Kameranya, kamera belakang, Oke. Ini ya 1 Timotius 2. Katanya dalam ibadah ya kata dia ya. Kok banyak kali pendeta perempuan ya? Pendeta perempuan buat apa ya pendeta perempuan? Kan nggak boleh nih. Nih 1 Timotius 2:11 ya. Nanti sampai 12 kita baca. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Lanjut ya. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Aduh, Kok banyak sekali ya saya masih lihat pendeta-pendeta perempuan Itu berkeliaran, artinya misionaris berdiam diri perempuan. itu. Dengar kau dulu. Itu patuh kepada suami, tahu kau? Ini tidak boleh ngajarin apa ini? Artinya. Hah? Tidak boleh Ya, ngajarin tidak apa boleh ini kita artinya? mengajari suami kita, harus suami kita mengajari kita. Oh Itu berarti ini artinya. jadinya, berarti dalam rumah tangga ini nggak jadi dalam ibadah, nggak jadi dalam ibadah, iya konteksnya ini nggak jadi dalam ibadah, nggak jadi dalam ibadah. Ini konteksnya nih, konteks perikop mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Loh, ibadah mingguan, ibadah minggu raya, ibadah raya hari Minggu aja banyak pendeta perempuan, pendeta perempuan beserak ngajar, kan nggak boleh. Nggak boleh dong. Kalau pakai dalil sih nggak boleh. Tapi kalau ada perpuluhannya ya gimana? Yang mau ditolak ya kan sayang ya kan? Ya sayang dong dianggurin Coba perpuluhan ini ya izin kan? Natali, coba suruh naik semua kawan-kawanmu itu Olan. Suruh naik semua yang perempuan suruh naik semua. Ayo naik. Hah, ini gimana nih? Jadinya ke suami apa dalam ibadah jadinya? Hah? Jadinya hanya ke suami atau dalam ibadah? Kok banyak ya pendeta-pendeta perempuan? Kok ngajar? Ngapain Baca perempuan
semua perempuan-perempuan di gereja Natalia. ngajar. Baca semua. Jangan satu Aduh, ayat diam dulu. aja kau baca. Udah Susah diam kau. dulu, Rasmi. Baca Ini diam kalau nggak ngerti jelas kau diam. kau. Jangan kau Kok jangan kau keserupan? asal kitab kau nggak ngerti kau. Malu-malu Iya, orang keserupan. Kristen kau. Ya sudah, silakan dibantah pakai ayat yang lainnya. Katanya jangan cuma baca satu ayat, padahal tadi baca 2 ayat. Ya udah, kalau ada ayat lainnya bantah dong ini. Jadinya kan Bible kalian yang berantem kalau kalian bantah ini. Toh ini juga Bible kalian sendiri. Au. Kasihan. Gimana dong? Gimana dong? Nanti protes ke Bu Pendeta. Bu Pendeta, ngapain Bu Pendeta ini ngajar-ngajar di sini? Ngapain? Hendaklah berdiam diri, Bu Pendeta. Nggak boleh ngajar. Harusnya perempuan itu berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Diam. Ngapain dia diam? Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Ya itu kayak Ternyata gini nggak loh. cuma dalam rumah tangga. Artinya Ternyata ya, dalam jangan ibadah. kau ajari suamimu, karena suami itu adalah junjunganmu, kayak gitu loh ya. Itu artinya berdiam Tapi diri di rumah itu. coba, Diam kau coba. dulu. Dengarkan dulu. Berdiam diri diam. di rumah Oh, itu, biar suami kita bekerja, kita di rumah aja. Itu artinya jangan kepotong-potong itu. Oh, terus ini perikopnya saya nggak potong-potong, ini satu kontak perikopnya mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Bukan dalam rumah, bukan dalam kasur, atas kasur, bukan. Ini dalam ibadah jemaat. Dalam ibadah jemaat lo nggak boleh ngajar lo perempuan lo. Weh, ngapain pendeta perempuan masih ngajar? Ya karena masih ada perpuluhan ya. Kalau nganggur kan mubazir. Mubazir guys. Gimana ini? Perempuan nggak boleh ngajar lo kan? Ketahuan lo Kau kan? macam Ngapain? tunggu dulu Natalia, kalau kau macam nggak pernah gereja aja, emang perempuan aja rupanya pengurus gereja kalau lagi ibadah kan banyak, laki-laki juga banyak. Saya nggak permasalahkan laki-laki karena laki-laki nggak dilarang. Saya nggak permasalahkan laki-laki. Laki-laki Ini pun kebanyakan di makan situ babi nih, banyak. Rasmi nih, nggak nyambung kuntilanak satu nih. Karena bukan Tapi seperti itu enak Islam tau kalau kau. lagi Kau juga jemaat. pernah Dengar makan dulu. babi. Di dalam bukan seperti di dalam masjid cukup satu ustad. Kalau di dalam gereja banyak, bisa 10 pengurus gereja sekali Udah ibadah. Rasmi, Nyai Kau Rasmi, ini diam gimana? dulu. Makanya kau pakai Diam dulu. otakmu, Saya Natalia. itu tidak mempermasalahkan laki-laki, makanya saya nggak ngurusin mau laki-laki ngajar, 1000 laki-laki pun ngajar di Banyak pendeta ya. dosamu, Natalia, Mau bersera banyak umpel-umpelan di dosamu. altar, saya juga nggak masalah karena dia Banyak laki-laki. dosamu Yang loh. saya tanya, diem dulu lah, ngapain ngurusin dosa saya? Kita bahas secara data lah. Ini perempuan temanya loh. Kenapa ini masih ada banyak sekali pendeta-pendeta ini perempuan beserak dia ngajar? Ngapain? Kalau saya Uni Rifa mau ngajar di Komal kayak ngajar di mana kayak, ya nggak masalah. Laki-laki perempuan punya hak yang sama dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Itu kalau di Islam. Di Kristen loh banyak loh pendeta perempuan loh. Ngapain dia ngajar beserak ngajar? Coba lah dibantah. Saya nggak permasalahkan laki-laki, yang permasalah perempuan ini loh. Perempuan ngapain? Tadi kan Banyak udah ku bantah jadi kau pendeta. Natalia, otakmu aja kau tinggalkan di rumahmu, di Lah, WC kok kau tinggalkan otak? otakmu. Data. Kan udah ku bilang, sekali ibadah di dalam gereja bisa 10 pengurus gereja, bisa laki-laki itu 8, Saya perempuan nggak bisa cuma minta yang 2. laki-laki. Saya nggak minta laki-laki yang saya udah, permasalahkan perempuan. Berarti di situ bukan diutamakan perempuan, yang diutamakan tetap laki-laki. Kan nggak nyambung ini Rasmi nih. Kebanyak makan babi dia nggak nyambung. Nggak nyambung. Kau yang nggak nyambung, makanya kau mualaf. Kau diam dulu Rasmi parah ini. Hendaklah ya ini ya. Nih. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Ini ibadah jemaat ini ya, konteksnya ini ya. Terus apalagi nih? Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Yang saya permasalahkan perempuannya. Rasmi, ucluk.
puculuk. Udah aku bilang Perempuan di itu loh. dalam ibadah, Udah, di kau diam dalam lah, Rasmi, kau ibadah, diam di lah, dalam Rasmi. gereja bisa 10 pengurus gereja. Paham nggak, Kak? Diam, saya Bisa nggak, lah, aduh, yang laki-laki 8. Laki-laki Perempuan bisa, paling yang cuma perempuan 2. bisa nggak? Berarti Oke, yang yang diutamakan perempuan bisa tetap nggak? laki-laki. Yang perempuan Nggak bisa nggak? bisa. Yang perempuan bisa nggak? Nggak bisa dong, melawan Bible ini. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar kok. Ini ibadah jemaat loh ini. Ibadah jemaat loh ini. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Gimana sih? Kok banyak sekali ya? Itu tidak boleh kita menggunakan mengajari tenaga suami wanita. kita. Hah? Kau tuh nggak paham kau. Lah ini ibadah jemaat loh. Kau tidak paham kau. Gimana sih ini? Kenapa ini Kak Olan ketularan Rasmi ini? Kenapa Kak Olan? Kak Olan ini kakaknya Yoga loh. Yoga pinter loh. Aduh kakaknya harusnya lebih pinter lah. Aduh Kak Olan gimana Bodoh sih Kak kau, Olan? ngomong orang bodoh kau, pintar kau yang bodoh kau, nggak Loh, ngerti kau. saya nggak bilang Kak Olan bodoh. Saya bilang Kak Olan ini kan kakaknya Yoga. Berarti harusnya lebih pintar. Siapa yang bilang Kak Olan bodoh? Siapa yang bilang Kak Olan bodoh? Siapa yang bilang Kak Olan bodoh? Hah? Kau nggak ngerti itu ayatnya ya, itu dikatakan, dengar kau dulu ya. Ah, Itu dengar. dikatakan, janganlah engkau ya, janganlah engkau membantah suamimu, berdiam dirilah engkau di rumah. Kenapa? Suami itu adalah junjungan, itu artinya. Mana janganlah Berdiam engkau diri membantah aja kita suami. gitu loh. Mana janganlah engkau membantah suami. Aduh Kak Olan jangan rubah-rubah Bible. Kak Olan ini. Tafsirannya, hei, itu artinya itu kata-kata itu, tahu kau? Mana kau? Ini loh konteks loh, jangan dipotong-potong. Lihat dulu konteksnya, lihat dulu perikopnya mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Bukan dalam rumah tangga. Trik Dalam iblis ibadah begitu, jemaat. Lan, begitu trik iblis sudah dijawab. Oke, gini lah itu kalau iblis diulang-ulangnya suka-suka trik kali iblis mencari itu. kesalahannya lain. Jadi harus paham iblis kita lagi. ya. Iblis lagi. Belum aja lah. Iblis katanya guys, berarti aku pernah bawa Tuhannya jalan-jalan guys. Biarkan aja situ. Aku berarti pernah ngajak Tuhannya jalan-jalan guys. Kalau dia bilang aku iblis guys, wow, hebat sekali. Oke, Uni Rifa mungkin mau masuk. Uni Rifa udah ready. Silakan Uni. Ini Uni ada kuntilanak Rasmi dan juga Kak Olan yang sangat cantik. Silakan yang Uni. kuntilanak kau yang kuntilanak. Kok marah sih? Saya bilang yang kuntilanak itu Rasmi, bukan Kak Olan. Kok Kak Olan mah cantik lah, bukan kuntilanak. Rasmi yang kuntilanak, Kak Olan mah cantik lah. Lanjut Uni. Bentar ya. Assalamualaikum sayang, kau usir kakakmu dari rumah lah. Berotak dia masuk kamar bikin malu aja sayang. Tua bangkah, mulai kau tua bangkah kan? Janganlah kau kasih anaknya uang lagi nanti Udah ya. setan, nggak usah kau cakap sama aku kau, hantu. Apa sayang? Setan. Ada Tua makan bangkah aku. kau, nenek peot kau. Bangka. Suka kau Jangan cakap kayak sama aku gitulah kau, sayang. hantu. Nggak manusia Mama kau kemarin ini. jatuh ya sayang. Kembalilah Kembalilah kau Gimana ke kabar jalan Mama? Yesus kau. Bentar Jangan sayang, berharap ada yang dulu. ngamuk. Bentar dulu sayang. Ngimpi kau. Apalah diam dulu, aku Kau lagi ngomong mimpi sama kau calon dulu, kau suamiku mimpi loh. kau, setan. Apa sayang? Udah makan aku. Pakai itu masakan Aceh. Sayang udah makan. Jatuhlah punya anak durhaka mualaf. Udah makan sayang. Janganlah kerja terus Durhaka sayang. dia itu. Mau dia meninggalkan orang tuanya orang ini mak lampir. Durhaka itu. Udah belajar sholat sayang. Udah bisa sholat, alhamdulillah. Belajar ngaji kapan? Nanti adik ajarin ya. Tiap hari kita teleponan sayang. Iya, adik libur kalau adik mengajar di Komal jam-jam segini. Adik kalau malam aja lah kita teleponan sayang. Nanti adik ajarin baca alif bata. Iya, Hasian. Gigit bibirnya, Inilah Pak. dia. Gigit bibirnya. Inilah diajarkannya lah anak orang durhaka. Inilah dia Apa kan. sayang? Diam dulu, berisik Iya, kali dia sih. manusia Ada itu. yang Tengok lampir dulu. di Komal ini sayang. Mak lampir kau. Enggak gitu. Tengok dulu Iya, bentukmu. terpaksa. Nggak sadar Apa, diri sayang? kau. Apa sayang? Hah? Inilah Di mobil apa, contohnya. sayang? Ini Sama contoh tainya penyiasat itu. sedikit kau gigit. Apa sih? Mobil apa sayang? Ih, mahal itu 300 juta Malu, sayang. hei. Jangan itu yang murah. Malu kau dikit kau. Nggak ada 300 malu. juta loh sayang. Mahal itu sayang. Emas aja lah dek. Kalung, gelang, Nggak tahu cincin malu lengkap. kau. Malu kau dikit kau. Ya udah sayang ya. Adik kerja dulu. Adik ngajar dulu adik ya. Adik ngajar pendeta dulu ya. Sarangnya sayang. Begitu. Jangan kayak gitu. Ih malu kita loh. Dengar orang nanti.
Tak ada otak kau. Udah tua kau Kita pun suka adik lagi ya. berondong. Mana otakmu, hei? Gak ada Umur otak kita kau. cuma Trik 10 iblis tahun itu loh lah, jaraknya. trik iblis Emang iya, itu. penyesat memang kayak gini Si lah. Rasmi sayang, ngamuk-ngamuk dia loh. Kayak gini lah Cemburu dia, penyesat kayaknya suka itu. dia sama sayang. Sayang kayaknya dia suka sama sayang si Rasmi. Gak mau sayang, keteknya bau. Tengoklah kan. Keteknya bau. Nah, diajarnya orang durhaka. Tengok kayak gini lah contohnya orang-orang Sayang, kakak sayang ngamuk-ngamuk munafik terus itu. sayang. Inilah Oh contohnya gitu, dia. oh kata sayang jangan Iya. ditanggapi. Oh Coba iya udah, Kak, adik inilah nggak tanggapi dia. ya. Nggak tahu malu kau. Sayang, hati-hati kerja ya. Hati-hati ya sayang. Begitu. Nggak boleh gitu Fandi. Si Fandi gue diajar aja muah-muah gitu loh. Nggak boleh, kita kan belum murim. Nanti aja kalau udah murim. Hati-hati kerja sayang ya. Yang semangat sayang hasian Tahu malu haholongan. kau, hei. Halong dorah aku tuh. Hei, tahu malu kau. Apa sih? Adek ngajar dulu ya. Iya, yang sehat, yang semangat. Walaupun kakak sayang kayak setan kelakuannya, cintai dia, sayangi dia. Kau Gimana yang pun juga dia kan setan, kau kakak. iblis, kau beludak. Dia kakak Nah, sayang. kau bilang aku setan, kau yang setan kau, tau kau. Iya ngamuk-ngamuk deh sama adik. Sabar adik ngadapinya sayang, sabar adik. Udah lah ya bang ya. Kapan kita ketemu sebulan lagi? Kau selingkuhi si Juma ya Ripa, padahal waktu itu kau jumpainya si Sebulan Juma. lagi. Sebulan lagi kita ketemu. Janganlah. Mahal kali lo mobil itu 300 juta loh sayang. Mercedes. Inilah contohnya Jangan. perempuan pesundal yang nggak sadar Bukan diri. Mercedes apa yang gitu kemarin loh. orang yang pakai Kak Sarah itu mau dibelikan Nggak sadar dia. diri kau, udah peot 300 kau atas juta bawah harganya. kau. Beli second aja sayang. Nah, Saya tengoklah beli itu second kan. aja, mana tahu dapat Kulitnya juga 150. keriput. Diam Tengok kali. itu, nggak tahu malu Yaudah kau. adik mulai kajian dulu ya sayang. Yaudah, assalamualaikum sayang. Bye bye. Nggak boleh gitu sayang, ditanya assalamualaikum gitu ya. Oke, bye bye. Nggak boleh Fandi, bukan murim. Islam nggak ngajarin gitu. Aduh, noise. Udah ini kau ya, udah rapat kali sama dia. Udah. Rencananya pun udah Ini diatur lah. contohnya perempuan pesundal itu yang nggak sadar diri. Udah tua kau, mau kesembrondong kau. Buat apa sama kau, hei? Mau kau ambil air spermanya itu, dikotor ke mukamu gitu. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu malu kau. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh, kok begini ya? Kok begini wanita-wanita oten kalau bicara? Aduh, ngeri. Aduh, Aku ngeri. turun dulu ya, aku kena peringatan. Iya, ya Umi. Kenapa ya bisa? Aduh, Kali bawa kok ngeri mulutnya ini Bang Pandi. Aduh, ngeri kali mulutnya ini. Au, ngeri kali mulutnya ini. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu? Loh, ini Yunus ini, pendeta Yunus ini ya? Iya, Pak Pendeta Yunus. Oh, Pak Pendeta Yunus. Gimana ini Pak Pendeta Yunus nih? Kita nunggu Niripa atau gimana ini? Nggak tahu malu. Ya kita tunggu ini dulu. Apa sih Kak Olan? Olan saya. Kak Olan kenapa? Ntar kita teleponan belakang layar kita ya berdua Udah ya. diam kau, nggak perlu kau telepon aku. Nggak manusia kau. Aduh, manusia aja deh. Tapi aku sayangnya samamu. Gimana nih? Kak Olan. Kak Olan. Kak Olan, aku dicuekin. Udah dibilangin aku adik rohaninya Bang Zuma. Udah diam kau, aja kau susah dicuekin. kau. Apa lagi Kak Olan nih? Tuh, ini udah datang tuh. Oke, kita fokus diskusi ya teman-teman ya. Oke, HT Yunus Ruben kenapa turun Pak? Pak, silakan Pak. Ada yang disampaikan dulu Ada, Pak ada sebelum dia. turun. Dia Kristen kayaknya Pak Pendeta. Ya. Kita kalau bingung kalau sudah masuk di begini. Ya, ini kan urusan perempuan. Oke, izin ya, saya turun aja.
Nggak apa-apa, kita nggak, bukan urusan perempuan. Tema kita memang tentang perempuan, di mana kita sedang membandingkan kedudukan perempuan di iman Kristen dan di iman Islam. Bapak sendiri orang Kristen atau Islam? Kristen. Oke. Nah, jadi begini Pak, berasal dari tuduhan umat Kristiani kepada umat Islam mengatakan bahwa perempuan Islam itu otak separuh, dikatakan terintimidasi, dan banyak stigma-stigma yang ditampilkan atau disampaikan oleh apologet polemikus Kristen tentang perempuan dalam Islam. Dan ternyata kalau kita lihat redaksi hadis yang dimaksud dan juga realitas konkret dalam ranah Islam, perempuan Islam itu sangat dimuliakan. Contoh, saya sudah membuktikan tadi dengan uji saintifik, di mana saya menunjukkan data-data secara psikologis atau secara kesehatan memang perempuan dengan pria itu berbeda. Walaupun ternyata perempuan itu autoimunnya lebih ini, tapi lebih rentan terkena penyakit, dan Alzheimer pun lebih banyak diidap oleh perempuan. Apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah salah satu penyakit yang membuat penurunan terhadap kognitif, daya ingat, daya akal, daya dari otak itu, yaitu akal itu akan terganggu fungsi-fungsinya begitu. Nah, faktor-faktornya diantaranya adanya lemak amiloid, beta amiloid, dan adanya lemak atau protein yang tidak tersalurkan ke otak, dikarenakan faktor perempuan itu sendiri dengan naturnya. Dan saya sudah tunjukkan beberapa data-data, diantaranya data yang saya ambil dari Harvard. Dan di Harvard itu judulnya sendiri adalah mengapa perempuan lebih banyak terkena Alzheimer dibandingkan pria. Nah, ternyata kalau kita belajar dalam Islam, hadis tersebut konteksnya universal, di mana Rasulullah sendiri sudah mengajarkan bahwa perempuan itu banyak masuk neraka dikarenakan tidak bersyukur atas apa yang diberikan suaminya. Nah, jadi itu yang dijelaskan oleh hadis riwayat Imam Bukhari tersebut. Lalu saya mengkomparasi, membandingkan, kalau di dalam Islam perempuan dikatakan kesaksiannya tidak diterima. Dalam perjanjian lama bahkan kita bisa katakan perempuan tidak bisa menjadi saksi. Ya, mungkin saya komparasikan apple to apple dulu ya. Dan Pak HT nanti tolong dikonfirmasi, dikoreksi kalau saya salah. Oke. Bentar ya. Nah, kalau di dalam Islam perempuan bisa menjadi saksi, tapi perbandingan kesaksian perempuan akuratnya itu setara dengan 2 saksi perempuan dibandingkan 1 laki-laki. Akuratnya. Ya, akuratnya. Bukan berarti perempuan Islam tidak bisa dan tidak boleh menjadi saksi. Itu dulu poin saya. Oke. Tapi kalau kita lihat dalam kitab Imamat pasal ke-24, ya, bentar. Dalam Ulangan pasal 19 nomor 15. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Ternyata dalam perjanjian lama pun tervalidasi bahwa Islam lebih bermoral. Kenapa? Islam perempuan yang saksinya diterima 2 orang. Begitu. Tapi laki-laki boleh 1 orang. Bentar. Kita lihat dulu di sini. Nah, lalu korelasinya dengan dalil Al-Quran bahwa di Islam itu adanya kisos, pembunuhan karena kejahatan. Bentar, saya minum dulu. Ternyata di perjanjian lama juga ada. Ketika ada 1 perkara terjadi, ketika 1 orang menjadi saksi, itu tidak boleh dihukum mati terdakwa. Tapi kalau 2 atau 3 boleh dihukum mati. Ada dalam Ulangan pasal 17 nomor 6. Atas keterangan 2 atau 3 saksi, orang haruslah mati dihukum. Ini hukum kisos. Orang yang dihukum mati atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Maka ternyata kisos dalam Islam juga berlaku seperti itu. Ada seorang perempuan yang berzina, maka tidak berlaku 1 orang saksi, berlaku 2 atau 3 saksi.
ternyata ajaran Islam itu sejalan dengan ajaran Tuhan dan Nabi dalam imannya orang Yahudi. Begitu. Lanjut. Bentar ya. Kita lihat di mana ini. Ya, teman-teman sambil kencangin tap-tap layarnya ya. Mungkin Natali kalau mau menambahkan, Dek. Lanjut aja nih, lanjut. Iya. Pak Pendeta mungkin disampaikan dulu, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Pak. Kalau dalam firman Tuhan itu Esther ya. Esther itu sebagai pendoa di dalam rumah tangga ya. Sebagai pendoa, tiang doanya. Jadi kalau dalam Kristen sebegitu. Ya, yang kita bahas di sini Pak. Ya, kalau itu berdoa. Kalau berdoa itu masa nggak boleh juga perempuan? Kan aneh sekali satu agama yang melarang perempuan berdoa. Yang kita bahas ini perempuan tidak boleh mengajar dalam kitab Korintus yang tadi sudah dibuka oleh saya pertama sekali dan juga oleh Natali. Dalam kitab Korintus itu Paulus mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar, tidak boleh pakai emas, tidak boleh pakai mutiara, tidak boleh berkepang. Bahkan di situ perempuan harus tunduk kepada suami akan segala sesuatu. Ini yang bisa kita katakan sebuah diskriminasi. Perempuan tidak boleh mengajar. Bagaimana mungkin perempuan tidak boleh mengajar? Sementara Natali mengatakan justru bertolak belakang dengan para pendeta yang juga banyak perempuan. Banyak sekali pendeta perempuan. Maka di sini kami membuktikan bahwa umat Kristen sering sekali melanggar aturan dari kitab sucinya sendiri, begitu. Kalau kami umat Islam tidak ada larangan mengajar, karena Sayyidah Aisyah sendiri adalah seorang ulama. Bahkan tolabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Bahkan menuntut ilmu itu kewajiban bagi seluruh umat Islam, termasuk saya dan yang mengajarkan kembali pun boleh. Itu Pak, sebenarnya komparasi tadi. Nah, kemudian saya juga membawa dalil tentang bahwa ternyata dalam Kristen, dalam kitab Korintus juga, alasan kenapa perempuan itu tidak boleh mengajar menurut Paulus adalah karena Adam dulu yang diciptakan. Maka di sini eksplisit sekali hierarki antara laki-laki dan dengan perempuan, itu hierarki karena perempuan diciptakan setelah Adam. Kemudian ditegaskan karena Adam tidak tergoda. Bukan Adam yang tergoda, tapi perempuan itu yang tergoda dan masuk ke dalam dosa. Bahkan di sini eksplisit dikatakan perempuan yang berdosa. Nah, makanya saya tanya, mana dalil dalam kitab kalian yang mengatakan Adam berdosa seperti eksplisitnya perempuan berdosa? Itu dulu kita bahas. Kalau tidak ada dalilnya, kita maju ke diskusi selanjutnya. Saya mau data. Seperti saya tunjukkan data, saya mau juga seperti itu. Tunjukkan dalam Bible Adam itu berdosa. Kalau tidak ada, dari mana kalian mengatakan Adam berdosa? Sementara di kitab Korintus Paulus sudah katakan, bukan Adam yang tergoda, tetapi Hawa lah yang tergoda dan dialah yang jatuh ke dalam dosa. Dan itu menjadi alasan kenapa perempuan tidak boleh mengajar. Ini sangat diskriminasi lagi. Secara teologi ini sudah sangat diskriminatif. Sangat didiskriminasi perempuan sebelum dia lahir, dia sudah dikatakan berdosa. Begitu Pak Pendeta, silakan ditanggapi. Ya, firman Tuhan itu di Perjanjian Baru itu tidak ada diskriminasi, karena Alkitab sendiri katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka. Itu kan perintah itu tidak membawahi dia perempuan atau laki-laki, tapi perintah itu untuk semua. Jadi bukan hanya perempuan. Kenapa? Ulang Pak, maaf saya kurang nyambung. Gimana? Coba diulang Pak. Itu kan Matius 28 ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa murid-muridmu dan ajar mereka dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah jadikanlah semua bangsa murid, ajar mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan baptis mereka. Artinya di sini tidak ada perintah untuk hanya laki-laki saja, tetapi semua. Gitu. Jadi, iya Pak, berarti bertentangan Pak. Ya, begini Pak. Kalau si Paulus mengatakan aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, diksinya itu dari pengajaran Paulus, karena aku
Aku tidak mengizinkan. Oke, mungkin saya baca lagi. Natali, bisa tunjukkan Dek pakai data, Dek. Karena Uni bolak-balik kamera ini susah kalau Uni ini, Dek. Natali bisa dibesarkan aja biar Natali aja pusat data kita. Iya, Tolong tunjukkan apa, ayat Uni? tadi lagi, Dek. Tolong tunjukkan lagi diksi dari Paulus. Dia tidak mengizinkan perempuan mengajar. Oh iya iya Uni. Maaf ya, Dek. Soalnya kalau Uni bolak-balik ini nih susah bongkar Oh pasang aman, ini handphone. aman Uni, aman Uni. 1 Timotius 2 11 sampai 12 ya. Silakan, Dek, dibaca di poin ketika Paulus mengatakan aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Jadi kalau Bapak bilang secara konteks apa yang Bapak sampaikan dalam Matius itu berbeda. Dalam Matius itu jadikanlah seluruh bangsa muridku. Oke. Menjadi murid itu boleh seluruh bangsa. Tapi yang saya angkat adalah pengajaran Paulus yang mengatakan perempuan tidak boleh mengajar. Pak, kesetaraan gender itu bukan berarti kita ingin gendernya sama. Kesetaraan gender itu dalam kaidah-kaidah feminisme itu perempuan ingin merdeka dalam hak, bahwa mereka juga tidak kalah intelektualnya daripada pria, bahwa mereka juga berhak mendapatkan tempat untuk mengajar, diajarkan, dan juga berhak untuk mendapatkan hak-hak yang didapatkan oleh pria. Jadi bukan berarti saya menafikan bahwa ajaran Kristen itu untuk laki-laki saja, bukan. Coba Bapak fokus. Saya ini eksplisit membahas tentang kedudukan perempuan dalam Kristen, di mana perempuan tidak berhak mengajar. Masalahnya yang muncul adalah kenapa pendeta perempuan justru banyak. Maka realitas dengan pengajaran kontradiksi itu nyata. Dalam Islam tidak ada larangan perempuan mengajar. Bahkan tolabul ilmu, bahkan al dunya mal'unah mal'unun fiha ila zikrullah wa mu'aliman wa muta'aliman. Tidak ada di situ khusus baik ar-rijal. Tidak ada khusus untuk laki-laki, tapi untuk seluruhnya. Artinya apa? Orang-orang yang tidak dilaknat adalah mereka yang berzikir, berilmu dan mengajarkan dan mencari ilmu. Artinya kami diberikan hak yang sama dalam hak belajar dan mengajar. Yang saya tanyakan, pengajaran Paulus ini konteksnya apa? Silakan Bapak jawab. Saya belum baca semuanya, nanti saya coba baca ulang. Persatu Kalau ditampilkan di data bisa nggak Bapak baca di sini? Mungkin Natali. nanti kita baca satu perikop ya. Oke. Nggak bisa ambil cuma satu-satu. Baca Oke, satu boleh. perikop. Karena kalau ada alasan Paulus untuk tidak memberikan, jadi nggak bisa mau. Ya, sabar ya. Boleh. Di dalam 1 Timotius ya. 1 Timotius 2 11 sampai 12. Tapi kalau sampai Adam tadi sampai 13. 1 Timotius 2 11 sampai 13. Aku tidak mengizinkan perempuan mengenai sikap orang laki-laki perempuan dalam ibadah. Cuma tahu kami aku ingin supaya dimana orang laki-laki berdoa dengan menggunakan tangan yang suci tanpa marah, tanpa kesian. Demikian juga hendaknya perempuan hendaknya ia berdandan pantas dan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal, tapi hendaklah berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan berbuat. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran yang dengan patuh. Aku tidak izinkan perempuan mengajar.
mengizinkan memerintah. Pak, izin Pak Yunus suaranya diperjelas Pak, soalnya suaranya maaf kayak kumur-kumur Pak. Silakan Pak. Oke, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, mengizinkan memerintah laki-laki, hendak ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Dan itulah Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda jatuh. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena mereka melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih, pengudusan dan segala kesederhanaan. Oh iya, intinya ini ayat Nah, 15. Pak, polemik Pak, bentar, polemik yang saya angkat di kasus ya, doktrinal yang ingin saya kritisi di sini, mohon maaf saya masuk kerana doktrin, di mana rata-rata orang Kristen mengatakan Adam dan Hawa itu sudah berdosa. Dengan adanya dalil dari kitab Anda, pernyataan bahwa melainkan perempuan itulah yang tergoda, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan masuk ke dalam dosa. Maka saya tanya, mana data kalau Adam itu dikatakan berdosa sehingga Adam dikatakan berdosa? Yang kedua, ini diskriminasinya. Kenapa hanya perempuan yang dikatakan berdosa sementara Adam tidak dikatakan berdosa? Sehina itukah perempuan dalam iman Kristen? Nah, yang ketiga adalah kenapa justru banyak orang Kristen yang melanggar pengajaran Paulus dengan banyak menjadi pengajar? Bahkan saya pastikan, coba perhatikan di gereja, apakah tidak ada yang pakai emas? Tidak adakah rambutnya berkepang? Tidak adakah memakai baju mahal? Bapak perhatikan Pak, mohon maaf, saya tuh tinggal di kota Batam lama sekali. Teman-teman saya yang kakak-kakaan di atas saya itu agamanya Kristen, dia ke gereja Pak, pakaiannya mahal Pak. Bapak tahu nggak Pak, harga ulos itu berapa? Harga batik itu berapa? Harga kebaya itu berapa? Nah, jadi justru realitas pengajaran kekristenan itu tidak diikuti oleh umat Kristen sendiri, terkhusus yang perempuannya. Bahkan mereka pakai emas Pak ke gereja. Nah, jadi saya bingung kenapa kontradiksi doktrin dengan kontradiksi Bible ini terlihat nyata sekali, baik secara realitas. Oke, kalau kita bilang perilaku, kita nggak bisa justifikasi perilaku karena perilaku itu kan kembali ke orangnya. Tapi kenapa secara mayoritas pendeta tuh yang perempuannya banyak? Jadi itu yang saya angkat topik kali ini, kedudukan perempuan dalam iman Kristen yang lebih spesifiknya, karena kami sering dikali dituduh oleh orang Kristen bahwa perempuan di Islam itu terintimidasi, tertindas, otaknya separuh. Saya sudah buktikan secara ayat, secara realitas, secara saintifik bahwa itu terbantahkan. Silakan Pak Pendeta. Ya, artinya berdandan yang sewajarnya, ya, bersikap sewajarnya. Tetapi kalau bilang perempuan itu Adam di mana dosanya, sedangkan perempuan yang tergoda jatuh. Nah, jadi memang dalam kasus Adam dan Hawa ini perempuan yang tergoda lebih dahulu. Berarti perempuan itu mudah tergoda, ya, dengan artinya dari matanya, dia jatuh dari matanya. Dia tidak mengkreditkan perempuan, tapi dia melihat buah itu, maka dia mulai tergoda dengan buah itu lewat matanya. Maka dari situ perlu ada Adam. Namun Adam juga ikut di dalam dosa itu, ya, akhirnya dua-dua jatuh di dalam dosa. Wah, jadi ya, awalnya terjatuh adalah perempuan. Makanya di dalam Kristen baiknya, makanya Paulus katakan di dalam Timotius ini, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan mereka, asal ya ia bertekun di dalam iman. Ya, berarti takut akan Tuhan, ya, di dalam kasih, itu dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kekudusan, pengudusan, dalam segala kesederhanaan. Nah, ini yang harus menjadi dasar iman bagi perempuan, ya. Yang pertama adalah dia bertekun di dalam iman. Tekun bukan satu kali, tapi terus mendalami dalam iman, yaitu takut akan Tuhan, di dalam perbuatan kasih, di dalam kehidupan pengudusan. Itu yang sangat penting. Dari tiga ini yang menjadi dasar penting.
Kalau dia sudah takut akan Tuhan, pasti dia akan memiliki pribadi yang baik lah tentu. Artinya dengan pakaian yang sederhana, dengan tidak terlalu menor ya, akan untuk kalau misalnya yang mengajar ya tentu kalau Paulus ingatkan begini artinya memang banyak perempuan yang mengajar, bahkan ada pendeta perempuan ya, apalagi kalau misalnya dalam penggembalaan suaminya meninggal ya, otomatis perempuannya yang mengajar, yang menjadi pendeta pengganti. Dan itu juga ada juga pendeta-pendeta perempuan yang diangkat. Ternyata mereka sudah diseleksi di dalam tekun di dalam iman, di dalam kasih dan kekudusan. Nah ini artinya mereka telah diubahkan Tuhan, yang awalnya jatuh dari mata, mudah jatuh dari mata, tetapi mereka menjadikan itu bukan utama lagi, tapi menjadikan Tuhan yang paling utama, takut akan Tuhan. Jadi kalau menurut saya sih dari makna dari firman ini seperti tafsirannya seperti itu. Tapi kalau di zamannya sekarang ya tidak ada pengaruhnya bagi perempuan untuk mengajar, karena firman Tuhan sudah mengatakan pergilah, tapi bukan berarti hanya laki-laki saja yang pergi, tapi semua pergi. Jadi itu tugas dan tanggung jawab. Pergilah, jadikan semua bangsa ajar mereka dalam nama Bapa dan baptis Ya, mereka. saya kasih Natali untuk menanggapi dulu ya. Dek, tanggapi dulu bentar. Ini mau fokus ke beberapa data yang dibaca. Natali dulu, Dek. Iya siap nih. Iya karena memang dari tadi dengerin Pak Yunus ini khotbah ya, malah khotbahnya pun itu nggak nyambung gitu loh Pak. Di sini kita bahas tentang poinnya perempuan ya kan. Di sini ada benar-benar ketidaksetaraannya tuh bukan sekedar ketidaksetaraan yang porsinya gitu, tapi malah apa yang dituduhkan itu loh Pak. Ini perempuan malah udah jelas-jelas punya aturan-aturan sendiri di dalam Bible. Contoh 1 Timotius 2 tadi, Bapak tadi kan baca satu konteks ya Pak ya. Di situ justru malah semakin jelas apa saja yang dilarang untuk wanita-wanita Kristen. Gak boleh pakai emas, gak boleh rambut kepang-kepang, pakai mutiara ataupun pakaian mahal-mahal. Ini saya jadinya mengulang lagi apa yang tadi udah dinarasikan Umi Rifa. Nah ini ternyata dilanggar gitu. Banyak orang-orang memakai emas, bahkan pendetanya sendiri ya, pendetanya sendiri, apalagi istrinya pendeta juga. Nggak usah apa munafik lah, banyak banget istrinya pendeta, saya tahu sendiri. Mereka berdandan seperti apa, pakai pakaian-pakaian yang mahal, memakai perhiasan. Terus ada juga pendeta-pendeta dari perempuan. Kalau Bapak bilang itu kan udah diseleksi gitu ya. Ya seseleksi-seleksinya tetap aja yang diseleksi itu siapa? Dengan dia bergender perempuan, berdasarkan dalil 1 Timotius 2 ya kan, tadi satu konteks sudah dibaca, tetap aja itu sama aja sudah melanggar Pak. Karena perempuan itu hendaklah di rumah aja, dia berdiam diri aja, nggak boleh ngajar. Nah itu udah poinnya banyak sekali poin-poin yang dilanggar dari kekristenan sendiri gitu. Terus mengenai Adam, Hawa ya kan, itu kan di ayat pula bukanlah Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda. Ini Bapak pun hanya membenarkan ayat ini ya, saya nggak masalah Bapak membenarkan ayat ini karena memang ini ayat yang diimani Bapak sebagai kitab suci ya Pak ya. Tapi kalau di sini Bapak bilang ya kan karena memang Hawa itu kan perempuan tergoda karena pandangannya lah, karena ininya lah, itunya lah. Tapi apakah ini bisa dikategorikan ini aturan sebenarnya aturan yang adil dari Tuhan yang Maha Adil? Yang memakan itu dua-duanya. Ya, yang memakan itu dua-duanya. Silakan Uni dilanjut nih. Mungkin Uni udah. Ya, dan selanjutnya doktrinnya pun Dek. Jadi pernyataan Natali itu yang eksplisit pertanyaan saya. Yang kedua adalah dasar doktrin bahwa mengatakan Adam dan Hawa itu berdosa. Kenapa secara eksplisit dalam Bible tidak pernah dikatakan Adam berdosa? Yang ada hanyalah perempuan. Coba lihat dalam kitab Kejadian, Adam tidak pernah dikutuk, tapi perempuan dijadikan sakit, semakin sakit ketika melahirkan. Karena dikatakan perempuan itulah yang menjadi asbab Adam tergoda. Lalu di Korintus dikatakan Adam tidak tergoda. Yang tergoda hanyalah si Hawa. Sehingga Hawa inilah yang jadi yang jadi berdosa. Maka saya bingung dasar doktrin kalian itu standarnya apa?
ayat dengan ayat kontradiksi, doktrin dengan ayat kontradiksi, realitas pun dengan kenyataan di ayat pun kenyataan yang ada di lapangan dengan apa yang diajarkan itu tidak selaras. Contoh, kami umat Islam diperintahkan perempuan wajib berjilbab, berhijab. Tidak ada satupun perempuan yang tidak menggunakan tutup kepala ketika sholat, apapun mazhab, apapun keyakinan, bahkan sesesat-sesatnya dia. Kenapa begitu? Karena begitu mudah memahami perempuan wajib menutup aurat. Tapi kenapa ada perempuan yang tidak mau berjilbab? Kita bisa bicara motivasi, itu banyak. Ada perempuan yang lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya, ingin terlihat cantik. Ada perempuan yang memang malas pakai jilbab. Tapi kalau untuk sholat atau beribadah, tidak ada satupun perempuan yang tidak pakai jilbab. Lalu, arijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu dalil eksplisit bahwa arijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa yang namanya pemimpin adalah pria. Lihat realitas konkret dalam peribadatan dan keseharian umat Islam. Sudah adakah perempuan yang jadi imam untuk laki-laki? Belum ada. Untuk anak perempuannya bisa, untuk perempuan dengan perempuan lain boleh. Tapi untuk memimpin ibadah menjadi imam tidak ada pernah masjid manapun. Itu. Lalu di rumah tangga, ketika istri meninggikan suara, maka dia sudah dikenai sanksi dosa. Ini Islam. Tapi kalau kita lihat, Paulus sendiri dengan tegas mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Faktualnya banyak perempuan yang mengajar. Maka inilah yang kita angkat menjadi topik pembicaraan. Kenapa umat Kristen selalu menjadi perbincangan dan kenapa materi diskusi itu melulu tentang Kristen? Terlalu banyak masalah di iman Kristen. Jangankan dengan kami umat Islam, kalian sesama kalian saja belum tentu sepakat akan satu hal pemaknaannya, satu ayat. Tapi kalau kami umat Islam, sesuatu yang eksplisit dan fundamental, semua seragam. Rukun iman, rukun Islam. Kalau ada yang menambahkan satu, sesat sudah. Ada yang kurangkan satu, sesat sudah. Makanya jelas parameter dalam Islam itu. Tapi kalau kita bicara tentang Kristen, ketika menuduh perempuan di Islam terintimidasi, tidak dihargai, justru kami mampu menunjukkan secara ajaran dan realitas perempuan Islam itu sangat dimuliakan. Contoh, Sayyidah Aisyah adalah ulama, salah satu orang pendiri kampus nomor 1 di dunia adalah Fatimah Al-Fihri ya. Saya tunjukkan datanya saja dari National Geography ya. Tapi bagaimana kehidupan perempuan pada zaman dahulu di bawah otoritas Kristen? Salah satu tokoh Hipatia adalah menjadi korban atas keegoisan agama Kristen. Ya, saya akan tunjukkan. Ini kita bicara faktual, data. Kita tidak pakai asumsi. Nih ya, Fatimah Al-Fihri, teman-teman boleh melihat di banyak literasi. Saya akan ambil dari National Geography saja, ya, biar enak. Oke, kita lihat. Dan by the way teman-teman, di agama Yahudi perempuan tidak boleh jadi saksi ya. Ini, mungkin saya tunjukkan datanya saja. Saya balikan ini aja. Nah, ini sumber dari National Geography. Fatimah Al-Fihri, perempuan muslim pendiri universitas pertama di dunia. Universitas pertama di dunia itu didirikan oleh seorang wanita muslimah. Ya. Ini realitas, ini faktual. Ajarannya mengatakan bahwa kami perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan realitasnya bahwa ternyata istri Nabi Muhammad SAW, seorang ulama, Fatimah Al-Fihri, pendiri kampus pertama. Bagaimana kedudukan perempuan di iman Kristen ketika Kristen menjadi pemegang otoritas tertinggi?
Apa yang terjadi kepada perempuan? Kita kasih realitas konkretnya. Kita membandingkan ya. Ini adalah Hipatia, filsuf perempuan yang mati tragis karena dibakar hingga mati. Hipatia ini adalah penyembah pagan, tapi dia dibunuh oleh pihak gereja, ya. Dia adalah salah satu sedikit wanita di dunia akademis Yunani kuno. Sebagian besar dari semua orang mengingat Hipatia dari Alexandria, filsuf wanita yang tragis dan dibunuh secara brutal karena kecerdasannya. Ingat, kenapa dia dimatikan? Karena kecerdasannya. Ya, dalam ilmu filosofi, matematik, dan astronominya. Hipatia mengajar, justru karena dia mengajar, dia mati, Pak. Hipatia mengajar filsafat dan astronomi di sekolah Neoplatonik di Alexandria, dikutip dari Archaeonius. Abad pertengahan Hipatia dikooptasi sebagai simbol kebaikan Kristen, ya. Walaupun kemudian dijadikan sebagai simbol kebaikan karena dia menjadi korban. Padahal yang membunuh sendiri adalah pihak Kristen. Ini masuk dalam legenda Saint Catherine dari Alexandria. Sebagian besar sejarawan memperkirakan bahwa Hipatia lahir di Theon, seorang matematikawan dan filsuf sekitar tahun 350 Masehi. Dia tidak mengikuti ajaran ayahnya dan segera menemukan cara lain untuk memahami apa yang dia minati. Kita lihat di sini kematian dia. Kita lihat kematiannya ya. Nah, dia bukan penyembah Kristen ya, ingat ya. Tapi justru karena dia cerdas dan bukan Kristen, dia dibunuh. Kita lihat teman-teman. Inilah kalau Kristen menjadi otoritas tertinggi akan banyak menjadi korban. Ego beramanya akan membuat orang banyak mati. Itu fakta karena kita punya sejarahnya. Apa itu Dark Age ya? Nah, kalau kita lihat di sini keberanian Hipatia membuat dia mati. Penangkapan perempuan cerdas ini asal Alexandria itu dipimpin oleh siapa? Bukan Ali ya. Bukan Ali, bukan Muhammad ya. Bukan Ali, bukan Muhammad. Bukan juga Umar atau Abu Bakar ya, bukan juga nama-nama Islam, tapi di sini siapa pemimpin pembantaian itu? Petrus. Petrus murid siapa? Murid uskup Alexandria yang disegani bernama Cyrilius. Dalam penangkapan tersebut, Hipatia mendapat tuduhan seorang penyihir. Hipatia sempat melawan, namun sayang tidak ada satupun orang yang bisa menolongnya. Uskup, ingat ya, yang memerintahkan bukan ulama ya. Uskup memerintahkan sekelompok biarawan menculik Hipatia dan menyeretnya ke jalan sambil menyiksanya. Para biarawan membakar Hipatia dan mengikis kulitnya dengan cangkang tiram. Kemudian mereka membawanya ke gereja, di mana Hipatia dibuka pakaiannya, dipukul dengan batu bata, dan anggota tubuhnya dirobek. Pelakunya siapa? Pelakunya para uskup, para biarawan. Di mana dilakukan? Di dalam sebuah gereja, bukan di dalam sebuah masjid. Ya, seperti kalian menuduh umat Islam ajaran teroris, ajaran kejam, tapi praktek kekejaman itu justru secara realitas dilakukan oleh pihak gereja. Nah, di mana kebenaran Kristen? Secara ajaran berkontradiksi, tidak relevan. Realitas konkret secara sejarah kalian membuktikan kekejaman kalian. Tapi kenapa justru yang dituduh adalah Islam? Kenapa? Ketika Arab Saudi menjaga perempuannya dengan membentengi mereka untuk melakukan kebebasan brutal, tidak boleh membuka pakaian karena kecintaan umat Islam kepada kaum wanitanya, kalian katakan kami perempuan diintimidasi. Inilah kenapa saya bangga sekali kalau kalian tuntut harus membandingkan kedua agama ini. Rasmi dan Olan sudah menjawab. Kalau mereka suaminya selingkuh, Rasmi ini ditinggal sama suaminya ya. Tapi dia nggak boleh menikah dengan pria manapun. Bayangkan dia harus jual tua untuk menghidupi kehidupannya karena dia nggak ada nafkah lagi dari lakinya. Rasmi ini ditinggal suami. Ya udah, sekarang ku tanya, kau dikasih nafkah nggak sama suamimu? Jujur kau. Nggak sudi aku, nggak sudi. Nah, dia tidak sudi menerima nafkah, sebetulnya bentuk ego, padahal memang lakinya nggak ngasih nafkah.
Sekarang pertanyaannya, apa solusi perempuan seperti Rasmi ini di Kristen? Menikah tidak boleh karena nggak boleh cerai sama lakinya yang sudah tidak menafkahi dia. Lalu apa solusi hidup si Rasmi ini? Jual tua, dibayar voucher untuk menghujat sama Olan. Makan dari hasil apa? Nggak ada yang betul kau bilang itu loh, Ripa. Oke, silakan dijawab. Aku janda. Silakan. Ya aku janda pun, Ripa. Aku pintar cari uang. Sesudah janda aku bisa bangun rumah, bisa buka usaha, bisa aku besarkan anak-anakku. Bayangkan udah 10 tahun, sekarang udah kelas 3 Ya. SMA. Bisa Ya, sekarang loh, aku tanya Ripa. samamu. Sekarang aku tanya samamu, Rasmi. Kau masih birahi nggak? Kau masih punya nafsu nggak? Enggak. Ingat ya teman-teman, Enggak. si Rasmi tidak punya hawa nafsu lagi ya. Si Rasmi sudah tidak punya hawa nafsu. Percaya nggak kalian itu? Jangan-jangan udah menopause Uni, jangan-jangan udah menopause. Gini loh, Natali, kalau dia tidak punya hawa nafsu, mustahil dia berdandan secantik itu setiap dia keluar rumah, rambutnya dicat pakai lipstik. Udahlah Rasmi, kami nggak percaya dengan Tapi mulutmu. aku buka salon, Ripa. Aku kan ada buka usaha salon. Oke, sekarang aku tanya Rasmi, apa solusi dari agama Kristen ketika laki tidak bertanggung jawab seperti lakimu itu? Apa solusinya untuk perempuan yang tidak mampu bekerja? Nothing. Aku yang nggak mau minta, Ripa, ya. Kalau aku ya, aku yang nggak mau minta. Rasmi, Fred. Benar, karena mantan suamiku itu masuk Islam, jadi orang Sudi gua. Lah, mantan suamimu masuk Islam. Sekarang aku tanya samamu, apa solusinya di Kristen hidup untuk perempuan seperti kamu? Ya nggak apa-apa, ya aku jalani hidupku, aku enak kok, bahagia kok, karena ada Kalau Yesus kau di dalam bahagia, hidupku. Rasmi, mustahil kau menjadi penghujat. Orang bahagia itu tenang seperti Natali itu tuh. Seperti saya nih. Nggak ada hal yang dipikirkan lagi di dunia ini. Mau dihajar, mau dihujat, kami tenang. Kau dibayar voucher aja kau mau menghujat agama Islam. Itulah bukti kalau kau butuh uang. Mana siapa bayar aku voucher? Siapa bayar voucher? Olan. Nggak ada aku dibayar voucher, nggak ada. Ada buktinya. Si Yoga bisa kirimkan buktinya kok. Kau lagi gesek voucher. Ya ampun, kirimkan suruh si Yoga itu. Mana ada. Kalau Yoga yang Itu bicara kan kau kayak bisa gitu, membantah. nggak boleh. Bisa. Kau jual tua itu bohong. Kau jual tua itu bohong. Bohong. Aku jual kopi, rokok. Teman-teman ya, nanti kita akan salonku. teman-teman nanti saya minta Yoga untuk fotokan Rasmi jual tua ya sebagai bentuk siapa yang berbohong, Yoga atau Rasmi. Saya lebih percaya Yoga, soalnya Yoga itu bukan orang yang kayak perempuan-perempuan ini ya, banyak kali bohongnya orang ini ya. Kita lihat nanti ya teman-teman ya, bukti dari Yoga kalau si Rasmi itu jual tua. Tanya si Olan, panggil si Olan. Ada nggak dikasihnya? Nah, kau dengan si orang berteman. Ya. Jadi ternyata teman-teman apa yang nggak dikasih voucher? terus dikasih apa? Nggak ada. Demi Yesus mati kau ditabrak mobil tronton kalau kau bohong. Iya, Ripa. Bilang Ya demi Yesus. ampun. Demi Yesus aku mati ditabrak tronton kalau aku bohong. Jawab. Kalau aku baru ini debat di TikTok, Udah lah. kalau itu betul ini aku jauh duluan daripada Ola. Udah, Gitu kau nggak loh. berarti udah, berbohong. Jadi gitu teman-teman ya, kita bisa membuktikan membela agama Islam itu tidak perlu seperti Rasmi menghujat, tantrum, dibayar voucher mau. Membela agama Islam itu dengan ilmu pengetahuan. Kita buka data-data, pertama hadis, tuduhan kepada Islam, buka realitas pengajaran dalam Islam, tokoh-tokohnya. Kalau kita lihat tokoh-tokoh perempuan dalam iman Kristen banyak yang jahat ya. Contoh Sarah. Sarah itu mengusir Hagar karena nggak mau berbagi warisan. Kedua, kita lihat siapa namanya Tamar menantu dari Yehuda itu punya keturunan gara-gara berzina dengan Yehuda. Kita lihat lagi siapa namanya perempuan yang menyelamatkan laki-laki Israel itu berbohong, Takiyah dia. Jadi Bentar, kalau kita Ripa, lihat, bentar aduh dulu. ada musik Rasmi, diam dulu. Fadi, ada musik dia. Jadi teman-teman tidak ada solusi sama sekali untuk janda dalam Kristen.
Dan ternyata dalam Kristen perempuan sangat-sangat didiskriminasi, dan sejarahnya pun kita punya. Hipatia adalah korbannya. Banyak sekali perempuan yang bahkan menjadi objek biarawati. Kemudian seperti yang saya sampaikan, tidak ada solusi dalam iman Kristen untuk perempuannya. Kan belum Begitu. dipahami sama Umi Rifa. Itu kan data-data yang dipakai itu kan kita lihat apakah itu data objektif atau data yang ditulis oleh para musuh. Oke, bagaimana cara membuktikan sebuah data itu objektif atau tidak? Silakan dijawab. Ya kalau iman Kristen itu datanya objektif itu berdasarkan catatan Alkitab. Kalau Umi Rifa Oke, dalam kitab Anda ditulis perempuan tidak boleh mengajar. Objektif nggak itu? mengajar dalam konteks apa? Dijelaskan di Konteks 1 apa? Korintus 14 ayat 4 35. Minta tolong Umi Rifa baca. Saya lagi Teman-teman, mari kita lihat data objektif dari pendeta ini ya, yaitu dari Bible. Kita kan bukakan juga data-data dari Perjanjian Lama nanti bagaimana perempuan itu sangat didiskriminasi ya. Ingat ya, tutorial menjual anak sebagai budak itu hanya di Perjanjian Lama. Anak perempuan, bukan anak laki. Yang 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 14. Jadi gini, ketika di dalam 1 Timotius tertulis, maka jawabannya dalam 1 Korintus gitu. Betul. Jadi kita bicara tema itu sistem. Bagaimana Anda menjelaskan ayat Timotius ini? Jadi ya coba Teman-teman baca dengar ya. dulu. Menjawab Bible itu dengan cara apa? Ayat yang tidak ada ayat yang tidak bisa dijelaskan itu dibuang dulu, ambil ayat yang seenak mereka yang bisa menjawab gitu loh. Bukan begitu, Dengar ya, Kak. dalam 1 Timotius pasal 28 ini jelas perikopnya mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam iman jemaat. Dalam 1 Timotius pasal 28. Oh, ada 2 akun rupanya ya. Dengar ya teman-teman ya. Dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 8 jelas perikopnya mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Lalu dia pendeta ini bertanya konteksnya apa? Secara perikop sudah ada judul, ini perilaku perempuan dan laki-laki dalam jemaat. Maka Paulus mengatakan, aku tidak izinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Jadi dalam Konteksnya ditanyakan dalam ayat yang 1 Timotius, konteksnya ternyata ada di Korintus. Jadi perikop ini nggak ada manfaatnya teman-teman ya. Perikop ini nggak ada gunanya. bukan tidak ada gunanya, tetapi ketika kita bicara Ya udah sistem silakan. teknologi, Jelaskan dulu ayat ini baru kabur ke ayat lain, Pak. Jangan Kak. buang ayat ini jangan di apokrifa. Iya, Ya jelaskan ini dulu. Betul, saya jelaskan. Itu namanya kita bicara tema. Nah, tema itu mengenai perempuan. Berarti kita harus menyimpulkan kesimpulan Alkitab mengenai perempuan dari Kejadian sampai Wahyu untuk mendapatkan kebenaran objektif. Namanya kita mengumpulkan data-data. Itu namanya sistematikal teologia. Nah, kalau ibu mau belajar Jangan Anda bicara sistematikal teologia ketika saya mengumpulkan data-data di sini. Anda mempertanyakan keobjektifannya, padahal saya mengambil dari website situs yang kalau Anda punya antitesis untuk membuktikan bahwa situs tersebut tidak objektif, itu yang saya tunggu. Jadi cara diskusi itu Pak ya, bukan hanya mengkritisi Pak, tapi membuktikan kalau klaim kita itu benar. Saya bisa saja mengkritisi kitab Anda. Contoh, siapa yang bisa membuktikan kalau Bible ini objektif? Siapa yang mengkanonisasi Bible? Saya akan lebih ke sana loh. Coba tunjukkan nama orang yang mengkanon Bible membuktikan bahwa ini firman Tuhan atau tidak. Siapa namanya Pak? Baru kita tahu objektif atau enggak nih kitab ini. Karena kitab ini penulisannya dari Paulus. Saya tidak percaya dengan Paulus. Kenapa? Paulus itu tidak pernah bertemu Yesus semasa hidupnya Yesus. Dia justru mengaku bertemu dengan Yesus. Sekarang saya tanya, kalau Anda bicara tentang objektivitas kitab suci, tolong tunjukkan kepada saya bahwa yang mengkanon kitab PB ini adalah murid-murid Yesus. Baru bisa objektif Pak. gimana sih tadi Ibu Rifa angkat dari Loh, Anda bicara metodologi kepada saya. Saya bicara substansi isi. Saya bicara di sini bagaimana isi kitab suci Anda mengatakan bahwa perikopnya tentang perilaku perempuan dan laki-laki dalam jemaat. Lalu Anda kabur ke ayat lain lalu mengajak saya untuk objektif. Ketika saya tuntut ke objektivitasan ayat Anda, tolong tunjukkan kepada saya siapa yang mengkanon Bible sehingga layak dikatakan kitab suci isi kandungan kitab-kitab yang tersusun dalamnya. Biar kita tahu objektif atau tidak kitab ini. Ayo, siapa yang mengkanonnya? Alkitab itu proses pengkanonannya itu melalui berapa tahap. Naikkan Bang Jibril dulu, Fandi. Sekarang kan saya mau jelaskan. Fandi naikkan Bang Jibril. Tahap pengilhaman. Nah, tahap pengilhaman itu di 2 Timotius 3 ayat 16 itu pengilhaman. Kemudian tahap penulisan.
Nah, tahap penulisan habis, sesudah itu tahap perbandingan. Nah, sesudah tahap perbandingan, tahap penghalaman. Pak, sebentar. Saya tidak suka dengan orang yang telah masuk ke substansi sok-sok lari lagi ke bawah dengan mengajarkan metodologi kepada saya. Pak, saya sudah memenuhi semua metode itu. Diam dulu ya. Saya ini sudah ada di tingkat, ini ibarat kata kita sudah bicara tentang sekolah SMA nih. Tiba-tiba kita diajak ke TK. Kita sudah bicara tentang klasifikasi tentang alien, tentang apa, tentang manusia, tentang makhluk hidup. Dia ngajak kita membedakan apa alien, mana manusia gitu. Jadi kita turun lagi standarnya. Saya bertanya, ketika Anda membicarakan tentang ayat di dalam kitab Timotius, Anda tidak menjelaskan ayat itu, lalu Anda kabur ke kitab Korintus. Sementara di ayat itu, di kitab itu sudah ada perikopnya. Anda bicara konteks kan? Karena Anda bilang tadi konteksnya apa? Konteksnya di sini adalah sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah. Jelas di situ dituliskan. Lalu Anda kabur ke kitab Timotius. Ayat ini tidak dijelaskan, tapi sudah kabur ke ayat lain. Seolah ayat ini mau dibuang karena nggak mampu dijelaskan. Nah, saya bacakan ya. Begitu saya lihat metodologi Anda. Dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan hendaklah berdiam diri. Itu kan ada hubungannya, bukan tidak ada hubungannya. Di ayat keberapa itu? Di ayat keberapa itu? Di ayat keberapa? Aduh, kok ngajarin saya berpikir, Pak? Kalau saya tidak berpikir tidak mungkin saya mampu membaca kitab Anda ini dengan menggunakan paradigma saya sendiri, yaitu akal, membuktikan bahwa kitab kalian ini tidak layak dikatakan kitab suci karena kalian tidak mampu menunjukkan siapa yang memiliki otoritas mengkanonnya, apa parameter kitab ini bisa dikatakan layak sebagai firman Tuhan atau tidak. Itu bukti saya berpikir. Saya mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban. Anda dengan mulut Anda yang dari tadi lari-lari tanpa menjawab substansi diskusi kita, yaitu tentang kedudukan perempuan di jemaat. Poin pertanyaan kami itu jelas berdasarkan ayat ini. 1 Timotius pasal kedua nomor 8. Gak usah pakai suara-suara ketawa, Fandi, terganggu nih. Kita di sini bisa membaca ini tentang sikap laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Paulus mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Itu ada di ayat yang ke-12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Apa alasannya? Paulus menjelaskan, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ada hierarki. Lagi pula penjelasan lanjutan. Jangan Anda ajarkan saya bahasa Indonesia loh. Ya, jadi pertanyaannya apa? Mau ditanya? Pertanyaannya adalah, ketika si Paulus melarang perempuan menjadi pengajar dalam konteks berjamaat Kristen, kenapa banyak perempuan jadi pendeta? Di gereja kami itu perempuan tidak berkhotbah. Gereja Anda dengan gereja si Rasmi sama nggak? Saya tidak pernah bertanya, cuman saya bersaksi untuk gereja saya. Diam. Ini yang tidak objektif. Diam, ada musik, turunkan si Rasmi, ada musik dia, Fandi. Ada musik, diam Rasmi, ada musik ya. Inilah bukti tidak objektif, teman-teman. Objektif itu artinya universal. Paham? Universal itu artinya adalah mencakup. Mana kamu yang bilang objektif itu universal? Ngawur ini. Oke, objektif artinya apa? Jawaban itu sesuai untuk siapa? Aduh, katanya sudah objektivitas artinya apa? Sama dengan universal. Bagaimana itu ngawur? Bukan sama. Objektif itu bersifat universal. Woi. Objektif itu seharusnya universal. Subjektif itu artinya adalah bisa personalitas, bisa secara komunal saja. Contoh, saya katakan bahwa saya cantik, itu saya sendiri yang bilang. Belum tentu orang lain mengatakan saya cantik. Kalau objektif itu seharusnya bersifat universal, diterima absolut kebenaran. Apa ini orang? Ini orang harus diajarkan lagi kayaknya sekolah. Ban Jibril tadi mau naik. Itu apa? Kamu belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah ini? Bersifat universal. Paham nggak sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kan Ban Jibril. Jangan turun kau. Kebodohanmu ditampilkan di sini. Jangan turun kau. Sini aja. Jangan turun.
Nah ini nih, kelihatan kan botolnya? Silakan Bang Jibril. Pendetanya kabur. Padahal baru mau minta waktunya Pak Pendeta 30 menit atau 45 menit aja. Kalau perlu Kabur waktunya dia, Bang. saya bayar Udah ketahuan waktunya. Kita botolnya. ngobrol sejam 2 jam. Jadi betul yang Uni bilang ya, objektif itu artinya universal dan nggak ada feeling, nggak ada perasaan, nggak pakai perasaan. Yes. Objektif itu mestinya absolut. Sementara kalau subjektif itu Absolut. dipengaruhi oleh influence atau dipengaruhi oleh personal feeling sama Personal. rasa. Iya, jadi gini loh, Bang. Padahal pengen ngobrol 30 menit, 40 menit, pengen cek Lucunya pengen ngecek otaknya. lucu banget Bang dia. Dia lucu banget Bang. Tadi kan gini nih, aku bilang aku mau menjawab tuduhan Oten tentang perempuan otak separuh. Nah dia tanya mana orang yang bilang, siapa namanya, kan goblok dia itu. Sementara kita mengeneralisir semua apologet yang akumulasi dari banyaknya selama 6 tahun Oten-Oten yang naik perempuan otak separuh. Tahu-tahu pas dia turun naik Oten lain yang justru lebih keji lagi mengatakan otak perempuan cacat. Nah ini saya bilang diskusi sama si pendeta ini, kita tuh kayak kita udah duduk di bangku SMA, kita udah bicara tentang Pithecanthropus erectus, Homo sapiens. Dia baru tolong tunjukkan di dalam arti manusia dan apa arti hewan, kan goblok gitu. Jadi saya harus turun lagi Bang, padahal dia pendeta loh. Iya, kita udah baca Al-Quran, dia masih mau ikro aja, capek. Ini sih. Akhirnya kita tiba di akhir video. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga dengan video yang kita saksikan dapat pelajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video diskusi debat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.